Ya saudara, kita jumpa kembali untuk Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara kali ini dengan tema kita anestesi dalam kasus emergensi dan operasi. Oke, kita lanjut bincang-bincang kita dok ya. Tadi sampai ke Dokter Donald kan tentang bagaimana penanganan intubasi itu sendiri ya. Ya, kita ambil sampel dulu gitu. Kasus-kasus apa sih yang misalnya bedah atau non bedah yang perlu dilakukan tindakan penyelamatan jalan nafas gitu dok, dan ini adalah hal yang sangat emergensi yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Silakan dok. Mungkin yang ambil mungkin secara garis besar di sini kasus-kasus trauma yang mungkin yang harus ada mungkin kita bisa pilih kasus trauma ataupun non trauma. Ya, kasus trauma ini maksudnya adalah terjadi suatu benturan ataupun suatu kecelakaan, entah itu kecelakaan atau apapun yang mengenai tubuh manusia yang bisa fatal, yang bisa mengancam nyawa, ataupun non trauma akibat suatu penyakit. Ya, suatu penyakit ya. Misalnya penyakit kronis misalnya gitu. Misalnya penyakit kronis yang bisa menyebabkan terjadi perforasi. Ya, perforasi gaster, kebocoran, perforasi lambung, perforasi itu, itulah masuk yang non trauma. Bagaimana dengan kasus-kasus penurunan kesadaran karena penyakit kronis misalnya dok? Nah, misalnya kalau kalaupun kasus-kasus penurunan kesadaran akibat penyakit kronis bisa kita lakukan, ada yang bisa kita lakukan tindakan, ada yang bisa kita tidak lakukan tindakan. Nah, yang mungkin nantinya akan berhubungan dengan perawatan berkelanjutan di intensive care. Ya, Nah, itu ICU juga ya. Itu juga bagian dari anestesi ya. Penurunan kesadaran misalnya akibat ketoasidosis diabetik. Ya, misalnya karena gula darah terlalu tinggi naiknya ya. Atau kasus-kasus di mana terjadi gagal ginjal, yang akibat gagal ginjal bisa menyebabkan yang namanya ya koma uremicum. Akibat zat yang ada di dalam ginjal yang naik masuk ke dalam otak, dia terjadi penurunan kesadaran. Nah, itulah kita jalan napas, mungkin kita rawat. Nah, bagi orang yang penurunan kesadaran, kenapa sih harus dibantu jalan napasnya gitu dengan intubasi gitu dok? Pada umumnya orang-orang yang terjadi penurunan kesadaran, ya, ini bukan cuma pingsan biasa gitu ya? Nah, tidak sadar. Iya. Penurunan kesadaran itu artinya tidak sadar, itu pasti tidak bisa menjaga potensi jalan napasnya. Potensi jalan napas ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa tidak bisa menjaga jalan napas. Kenapa orang sadar itu pasti pertama terjadi hipersekresi, pengeluaran cairan. Hipersekresi gitu. Jalan napas. Hipersekresi itu seperti lendir-lendir yang begitu banyak. Nah, kedua, bisa lidahnya jatuh ke belakang. Nah, kalau lidah jatuh ke belakang sudah menutup jalan napas. Otomatis kadar oksigen yang tadi, oksigen yang vital tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kita kembali ke Dokter Bobby ya dok ya. Nah, ini kan kasus emergensi gitu kan, perlu penanganan cepat gitu ya. Nah, mungkin ketika mengalami kendala, apakah masalah sumber daya manusianya gitu kan, misalnya crowded, pasien banyak, ketersediaan tenaga yang kurang, ataupun mungkin masalah peralatan yang kurang gitu. Nah, sementara perlu penanganan cepat, itu dalam sistem manajemen rumah sakit seperti apa biasanya dok? Seseorang itu kalau tahu, dia bisa bertindak dengan efektif dan efisien. Maka dari itu diperlukan seorang leader. Leader yang memilah mana yang harus difokuskan, mana yang tidak. Leader itu siapa? Itulah peran penting dari seorang dokter anestesi di dalam ruang lingkup instalasi unit emergency di situ. Karena kalau tidak ada, meskipun memang ada pelatihan basic, tetapi kalau disandingkan dengan kejadian seperti tadi, chaos dan harus memilih, itu tidak bisa, saya rasa kemampuan dalam memilih tindakan-tindakan yang sangat cepat dan tepat itu hanya ada pada seorang dokter anestesi seperti tadi kalau dokter katakan leader berarti kan pemimpin dan kemudian ada timnya berarti. Baik. Jadi sebenarnya bagaimana untuk tim emergensi itu idealnya seperti apa gitu? Baik. Jadi bentukan tim itu secara teknis itu pasti yang lebih tahu itu seorang dokter anestesi. Jadi
untuk rumah sakit itu seperti topik saat ini. Dia harusnya terintegrasi gitu ya, kan ya, ke berbagai dia- bidang-bidang spesialistik barangkali. Iya, sistem di mana kesadaran bahwa peran penting seorang dokter anestesi ataupun pelayanan resusitasi itu yang lebih difokuskan ke seorang yang memang kompetensi di situ. Jadi akhirnya ketika ada seorang expert yang berkompeten di situ, dari pihak manajemen untuk pengadaan alat bahan untuk mensupport terhadap segala tindakan untuk menunjang kualitas mutu pelayanan kasus-kasus emergensi di IGD itu akan terarah, akan tidak mubazir karena dibimbing atau diarahkan oleh seorang yang memang ahli di situ, yaitu seorang dokter anestesi. Ya, memang tim di sini maksudnya adalah kita melakukan suatu integritasi ataupun kolaborasi di mana ketika pasien itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Penanganan yang lebih lanjut itu seperti apa? Seperti lanjut dilakukan tindakan operasi. Nah, setelah kita lakukan tindakan emergensi di dalam di suatu ruangan UGD ataupun emergensi darurat, mungkin pasien ini ya harus kita lakukan tindakan operasi. Contoh kasus seperti cedera kepala. Nah, kenapa di cedera kepala biasanya kan terjadi penurunan kesadaran ataupun kadangkala dengan multi trauma, multi trauma, misalnya sudah cedera kepala, misalnya terjadi trauma wajah yang atau mungkin patah tulang sekalian, Pak. Dengan pendarahan yang hebat, sudah penurunan kesadaran. Nah, itulah di situ kita lakukan tindakan cepat, lakukan ambil jalan napas ataupun kemudian kita lakukan penggantian sesaat untuk pendarahan dan kita resusitasi untuk stabil. Untuk kestabilan nantinya setelah itu dilakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya di sini adalah tindakan di mana berlanjut pada tindakan operasi. Nah ini dok, ini yang menjadi kadang-kadang ketakutan gitu dok ya di masyarakat. Bukan hanya sekedar operasinya gitu kan. Kalau operasinya kan ya mungkin ke bedahnya gitu ya. Tapi ada juga ketakutan masyarakat untuk pembiusannya gitu. Karena kan mungkin masyarakat secara awam tahu bahwa anestesi itu adalah bius gitu aja gitu kan. Nah, tadi juga sempat dijelaskan bahwa ternyata peran anestesi ada juga di bidang emergency, ada juga di operasi dan juga pasca operasi atau di ICU gitu kan, di intensive care unit gitu yang sudah disampaikan tadi. Nah, menyangkut operasi ini sendiri gitu, masyarakat kadang takut loh dok, wah saya takut dibius gitu, ada apa sih gitu kan, kenapa bius ini masyarakat mengalami ketakutan barangkali untuk dilakukan pembiusan, apa ada komplikasi seperti apa supaya masyarakat bisa tenang gitu kan, informasinya oh ternyata begini-begini loh gitu. Ada sebagian masyarakat dan sebagian masyarakat yang malahan ada yang lebih suka dia di anestesi. Dalam artian ini dilakukan pembiusan. Nah, ada juga yang seperti itu kan. Ya. Ada juga yang dia takut dengan pembiusan. Ya. Oke, memang sangat luas untuk kita mencari sebenarnya apa sebab mereka tidak takut. Sedangkan pembiusan ini tugasnya adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan kecemasan supaya pasien itu tidak depresi ataupun cemas untuk dilakukan operasi. Nah, harusnya pasiennya itu sangat apresiasi ataupun sangat senang karena dia harus dilakukan tindakan operasi. Operasi sekecil apapun kalau bisa dilakukan tindakan pembiusan. Nah, itulah. Jadi disinilah perannya kita. Sebenarnya harus menjelaskan perannya sebelum dilakukan tindakan operasi, durante operasi, sama pasca operasi. Pada prinsipnya, pada tujuannya adalah menghilangkan nyeri, kecemasan, baik itu pre-operasi, intraoperasi, ataupun pasca operasi. Jadi tinggal bagaimana kita pendekatannya, kita komunikasi terhadap pasien untuk menjelaskan ini. Dan selama ini pengalaman saya ya kurang lebih sudah 5 tahun sebagai dokter anestesi, rata-rata dengan penjelasan yang baik, terutama nyeri itu pasti pasiennya akan merasa tenang dan sangat senang untuk dilakukan operasi. Mungkin itu. Baik. Nah, kita sambung ke Dokter Bobby ya. Untuk manajemen operasi itu sendiri gitu kan. Ya tentunya
di era pandemi ini ya, kita tahu kan era pandemi ini harus dilakukan operasi, misalnya pasien kasus emergensi harus lakukan operasi segera gitu misalnya ya kan. Nah, bagaimana dengan era pandemi ini dikaitkan dengan operasi, tindakan operasi itu sendiri dan sistem manajemen dalam kaitan dengan COVID-19 ini? Kira-kira Baik, gimana? terima kasih. Jadi memang untuk dulunya kita itu selalu melakukan kegiatan itu istilahnya di satu tempat saja. Jadi tidak ada semacam pemisah atau perbedaan antara pasien A ini yang tidak infeksi dan pasien B ini yang infeksi. Itu dulu. Jadi hikmah dari pandemi COVID ini adalah terima kasih banyak karena sudah mengajarkan kita di mana kita bisa lebih memilah pasien sehingga kualitas pelayanan kesehatan khususnya di kamar operasi itu lebih baik lagi. Jadi memang era sekarang harus dituntut ada pemisahan antara kamar operasi yang non infeksius dan kamar operasi yang infeksius. Jadi ada tanggung jawab di mana bukan hanya pasiennya yang kita terapi atau kita sembuhkan, tetapi juga ada tanggung jawab di mana kita tidak boleh membuat yang orang lain menjadi lebih sakit akibat terinfeksi oleh salah satu pasien seperti itu. Itu banyak sih berkembang. Jadi dulu ada gembar-gembarnya itu infeksi nosokomial atau infeksi yang terlalu lama berada di sebuah rumah sakit, perawatan rawat inap, tetapi kelihatannya kurang greget. Akhirnya diturunkanlah sebuah ya hikmat di mana COVID ini memberikan suatu sumbangsi besar di mana dulunya itu infeksi nosokomial itu tidak terlalu diehkan, itu sekarang seolah-olah menjadi harus. Jadi justru sistem yang ada di dalam kamar operasi semakin ketat gitu untuk menyaring untuk menyaring antara pasien COVID dan non-COVID, infeksius dan non-infeksius. Di luar dari masalah pembiusan itu sendiri, gitu ya. Jadi itu. Tapi pending dulu dok, kita akan lanjut untuk diskusi kita. Siap. Baik saudara, setelah jeda pariwara berikut kami akan kembali bincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita tentang anestesi dalam emergensi dan operasi.